Hai rekan traders dan investor, dengan Tommy Yu di sini. Banyak dari kalian yang menanyakan, khususnya bagi yang masih newbie itu, bagaimana cara deposit rupiah yang paling aman, mudah, dan murah tentunya ke exchanger kripto seperti Binance, Bybit, atau OKX dan lainnya. Di video kali ini saya akan membahas beberapa metode deposit beserta plus minusnya sehingga nanti kalian dapat memilih mana yang paling nyaman. Bagi kalian yang baru di channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Kami juga memiliki private group signal kripto di Telegram, di mana kalian bisa mendapat signal trading kripto secara free. Silahkan dapat menghubungi WA CS kami di nomor seperti di layar, atau klik link di pojok kanan atas untuk informasi lebih lanjut. Baik, kita langsung cus ke materinya. Hari ini kita akan belajar ya metode deposit kripto yang paling mudah, cepat, dan aman dan murah tentunya. Ini adalah tutorial kripto, ini khususnya itu bagi pemula. Ya, sebelumnya adalah kami ingin disclaimer dulu bahwa kami ini bukan penasihat investasi dan segala risiko dalam konten video ini tuh bertujuan untuk edukasi semata. Do your own research ya. Untuk deposit sendiri itu saya akan berikan study case seperti ini, saudara. Jadi misalkan ya, kalau kini kita sebagai investor atau trader begitu, kita punya dana itu dalam rupiah, oke? Nah, rupiah ini kita sebut sebagai fiat atau mata uang fiat begitu. Kalau kita ingin transfer ke exchanger di luar, ini contohnya dalam hal ini saya ambil Binance, Bybit, atau OKX. Ini adalah 3 exchanger yang menurut saya paling besar saat ini, the big three begitu ya, ini global exchanger. Dan kalau kita mau transfer berupa fiat ini, selama ini kita transfer itu bisa menggunakan yang umum ya, itu banking, seperti bank seperti ini, dan juga e-wallet. Dan ini ditransfer dalam IDR fiat. Nah, ini metode seperti ini tuh tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ekosistem yang ada di exchanger kripto ini adalah kripto. Sehingga kalau kita mau transfer fiat ke fiat nggak akan bisa masuk ke exchanger kripto seperti ini. Metode yang bisa dilakukan ada 3 kalau saya boleh bagi ya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan yang namanya itu credit card. Dalam hal ini tuh Visa, Mastercard, atau juga bisa pakai Google Pay ya. Dan yang kedua adalah P2P trading, dan yang ketiga ini menggunakan local exchanger. Local exchanger adalah exchanger kripto yang lokal atau teregulasi di Bapepti di Indonesia. Nanti dana fiat ini akan dikonversi menjadi kripto, dan kripto ini nanti akan biasanya dalam bentuk USDT akan masuk ke wallet USDT dari exchanger yang luar ini. Baik, saya akan masuk lebih jauh ke metode yang pertama, yaitu menggunakan credit card dan Google Pay. Nah, metode ini, unfortunately ya, untuk global exchanger 3 besar ini, itu hanya Binance yang menerima credit card. Untuk saat ini ya, jadi bisa saja di kemudian hari, ini 2 exchanger lain ini bisa menerimanya untuk customer Indonesia. Tetapi untuk saat ini hanya Binance saja yang terima. Jadi beberapa kelebihan dan kekurangannya itu seperti ini. Kalau credit card itu lebih simple, tentu ini bagi yang punya credit card. Kalau nggak punya ya tentu nggak bisa ya pakai metode ini ya, atau pakai Google Pay. Saya percaya semua yang punya Android itu pasti bisa connect ke Google Pay begitu ya. Dan minimumnya itu agak sedikit tinggi, yaitu 250.000 sampai batas atasnya itu 70 juta rupiah begitu ya untuk deposit. Dan ini memiliki kekurangan, yaitu kurs US dollarnya itu tinggi sekali. Itu spreadnya itu bisa mencapai 4-5%. Ini di casnya, yang ngecas biasanya dari Visa atau dari Google Pay-nya. Sehingga ini menurut saya adalah pilihan yang kurang menarik ya untuk deposit menggunakan credit card. Nah, untuk teknisnya seperti apa? Kalau kalian buka akun di Binance, itu aplikasinya seperti ini. Pilih di halaman depan itu Buy with IDR. Tulisannya seperti ini ya, dan masuk ke sini itu pastikan ini pilih koin yang ingin dibeli. Dalam hal ini tuh USDT. Teman-teman bisa lihat kalau kursnya itu 1 USDT itu 15.699, which is mahal sekali. Saat ini tuh kursnya sekitar 15 ribuan atau 14.950-an gitu ya. Jadi ini spreadnya tinggi sekali. Kalau saya hitung sekitar 5%-an lah ya. Misalkan kita proceed ya, itu tinggal masukkan angkanya, itu nanti akan dapat sekitar $63. Kita pilih, langsung kita buy. Kemudian akan ada pilihannya nanti mau beli pakai card atau beli pakai Google Pay ya. Kemudian kita bisa klik confirm di sini. Ya, sesimpel itu teman-teman. Oke, untuk metode berikutnya kita menggunakan yang namanya itu P2P trading.
P2P trading ini sebenarnya apa? P2P trading ini adalah sebenarnya itu kita transfer dana ini ke personal yang sudah didaftarkan resmi di exchanger. Istilahnya itu seperti money changer lah ya, money changer tapi personal begitu. Dan ketika kita transfer dana ke dia, kita melakukan instruksi order ke dia begitu ya, saya mau beli USDT misalkan. Nanti dari pihak exchanger ini akan mengunci dananya dia. Jadi misalkan kita mau beli USDT senilai Rp100.000 begitu. Nanti dana Rp100.000 USDT itu akan di-lock sama exchanger. Kemudian ketika sudah ada settlement, nanti dananya baru dimasukkan ke wallet kita begitu. Kita bisa transfer dari berbagai macam metode, yaitu bisa dari BCA, Mandiri, transfer bank ya, atau e-wallet itu ke mereka ini. Kemudian ini juga sangat mudah dan cepat dalam hitungan menit, biasa less than 5 minutes gitu, dana sudah masuk ya, sudah convert ke kripto. Kemudian untuk yang Bybit ini memiliki beberapa keunggulan ya, yang ini nih. Itu minimum pembelian itu bisa sampai 15.000 saja, ini minimum banget ya. Kalau yang Binance itu kalau nggak salah ratusan ribu sampai 1 jutaan begitu ya. Dengan rate yang bersaing. Jadi kurs USDT IDR kalau saya compare dari ketiganya ini, rate-nya Bybit yang paling bagus. Kemudian, nah ini kekurangannya ya yang saya kasih tanda merah ini, itu supply-nya terbatas. Jadi tergantung dari masing-masing exchanger ini, P2P ini. Supply-nya itu biasanya kisaran ratusan USDT saja, tidak bisa deposit besar. Jadi kalau teman-teman mau deposit yang jumlahnya besar, di atas 1.000, di atas 2.000 begitu, 10.000 lebih begitu ya, itu susah sekali atau nggak bisa pakai P2P karena kena limit gitu ya, supply-nya terbatas. Dan kebalikannya, kalau teman-teman mau withdraw dana, itu juga bisa, tetapi ada minimum dananya yaitu sekitar Rp1 juta. Jadi ini yang menjadi negatif lah saya bilang ya, yang warna merah ini. Untuk teknisnya itu seperti ini. Ini saya ambil contoh dari Bybit. Ya, Bybit itu kita bisa pilih yang ini, P2P trading. Kemudian akan muncul layar seperti ini. Nah, ini adalah penyedia jasa P2P tadi. Rate-nya kalau teman-teman lihat itu bersaing. Tadi kalau yang pakai kartu kredit kan 15.000 sekian. Ini 14.945. Kemudian ini 14.946. Nah, kita ambil contoh ya. Ini kuantitinya itu adalah stoknya dia. Jadi stoknya dia itu USDT-nya cuma ada 2.000, ini 1.400, ini $800 saja. Kemudian limitnya itu pembelian minimumnya 15.000 sampai 3 juta saja. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kalau yang ini bisa sampai 300 juta, ini bisa, tapi 300 juta nggak ada stoknya ya, cuman stok tersedianya $1.400. Oke, metodenya bisa pakai BCA Mobile, bank transfer, pakai Permata, bank. Kalau yang tersedia bank transfer, ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan e-wallet. Jadi bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay, itu pakai bank transfer. Ya, jadi possibility-nya banyak sekali metodenya. Kemudian setelah kita klik buy, nanti akan muncul seperti ini, kursnya berapa, quantity, dan seterusnya. Kita tinggal masukkan nominalnya berapa yang mau kita beli. Kemudian tinggal klik buy saja sih. Ini durasinya sekitar 15 menit paling lama. Ya, kemudian tinggal ada informasi lebih lanjut. Ini untuk kita melakukan transfer. Jadi setelah klik di Pay Now, nanti kita lakukan pembayaran dan kita klik konfirmasi pembayaran. Kemudian nanti dana akan masuk dalam hitungan menit ke wallet kita. Metode ketiga adalah depositnya itu menggunakan local exchanger. Nah, local exchanger ini seperti ini, teman-teman. Sebenarnya adalah exchanger lokal yang di Indonesia atau teregulasi oleh Bapepti. Perbedaannya itu begini. Untuk exchanger lokal ini, contohnya dalam hal ini tuh Toko Kripto, Pintu, dan Peluang. Ini adalah exchanger lokal yang ada kerjasama dengan kita ya. Kita bisa deposit fiat. Jadi depositnya dalam rupiah itu masuk ke mereka ini, langsung di auto convert, dikonversi langsung masuk menjadi stable coin kripto. Dalam hal ini ya, untuk Toko Kripto langsung convert ke BIDR, oke? Untuk Pintu itu convert ke IDRT. Sedangkan untuk Peluang ini nggak langsung convert, tetapi kita convert secara manual ke USDT nanti. Berikutnya, BIDR atau IDRT ini dikonversi ke USDT, kemudian USDT ini kemudian baru dideposit ke Global Exchanger. Jadi baru ditransfer menggunakan metode ini, ditarik dari sini, dideposit ke sini begitu ya. Dan kemudian akan masuk ke walletnya Global Exchanger.
Nah, sebagai tambahan informasi, sebenarnya kita tidak perlu selalu harus mentransfer dalam bentuk USDT. Jadi misalkan ini kan langsung convert ke BIDR, IDRT untuk toko kripto peluang. Ini for your info, untuk Binance, ini khusus Binance ya, itu ada wallet BIDR dan IDRT-nya. Jadi kalau teman-teman mau, itu bisa langsung ketika sudah di-convert ke sini, ditransfer masuk ke sini juga bisa ya. Jadi tidak perlu di-convert ke USDT. Kalau untuk Bybit dan OKX memang ini harus dalam USDT, maka harus dikonversi dulu ke USDT. Kelebihannya dari local exchanger ini adalah bisa melakukan deposit dalam jumlah yang besar. Bisa sampai misalkan puluhan ribu USDT atau mungkin bisa sampai miliaran rupiah itu bisa. Dan juga sebaliknya, ini bisa melakukan penarikan dalam jumlah besar. Jadi dari global exchanger ini tarik masuk ke local exchanger dan kemudian di sini dikonversi masuk ke fiat, itu bisa. Dan ini semua ketika di local exchange itu harus comply atau ikutin aturan dari perpajakan di Indonesia. Oke. Nah, dari exchanger yang ada ini kita ada kerjasama dan teman-teman bisa silahkan cek di deskripsi ya. Nanti ada penawaran dan promo yang menarik. Untuk kesimpulannya, untuk masing-masing exchanger yang tadi saya sebut itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi tidak ada yang paling sempurna begitu. Deposit dengan kartu kredit itu menjadi, menurut saya ini ya, ini opini pribadi itu, menurut saya itu pilihan terakhir lah, karena selisih kurs yang sangat tinggi. Kalau deposit dananya kecil, kalau misalkan kalian deposit di bawah $100 begitu, mungkin P2P di Bybit ini pilihan yang terbaik. Tapi kalau depositnya dana besar, di atas 100, 10.000, 100.000 misalkan, itu membuka akun di local exchanger adalah yang terbaik. Dan penarikan ke fiat, ingat ya ini teman-teman ya, penarikan fiat itu ke rupiah hanya bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu P2P ini, kemudian melalui exchanger lokal. Dan dari overall, menurut saya itu membuka akun di local exchanger adalah pilihan yang terbaik. Ya, teman-teman jangan lupa untuk cek penawaran menarik untuk pembukaan di local exchanger di deskripsi ya. Demikian tadi tutorial singkat tentang metode deposit yang direkomendasikan. Semoga video ini bisa memberikan pencerahan ya, dan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di lain waktu, dan nama saya Tommy Yu. Tak lupa saya ucapkan salam cuan.